Pakan daun singkong ini cocok untuk peternakan dengan sistem breeding atau fattening, walaupun dijadikan pakan tunggal ya. Dijadikan pakan tunggal, kemudian dijadikan pakan utama. Nah, ini tidak masalah. Karena untuk di Lampung, pakan jenis daun singkong ini sudah rata-rata mayoritas diberikan kepada kambing untuk dijadikan pakan tunggal. Nah, jadi kalau teman-teman ingin praktek silakan, aman ya. Nah, kali ini kita ke ladang untuk panen daun singkong yang tumbuh cabangnya lebih dari satu, maka kita ambil seperti ini teman-teman. Dan ini kita jadikan pakan utama untuk kambing kita. Nah, jadi teman-teman kalau mau mengikuti cara ini cocok sekali, tanam bang pakan daun singkong atau batang singkong ini, tanam batang singkong seluas-luasnya, kemudian dipanen yang batangnya lebih dari satu, cabangnya lebih dari satu, itu bisa dipanen seperti ini. Diambil batangnya yang lain, disisakan satu batang. Kemudian pakan ini bisa kita panen, kita bawa pulang, bisa disajikan secara langsung atau dibuat silase. Nah teman-teman, banyak teman-teman yang bertanya apakah untuk daun singkong ini jika disajikan tidak membuat kembung, tidak membuat keracunan kambing atau domba. Nah, untuk di wilayah Lampung sendiri teman-teman, daun singkong ini sudah terbiasa untuk dijadikan pakan utama atau pakan tunggal, jadi aman saja. Andaikan teman-teman masih ragu, teman-teman masih belum berani memberikan pakan daun singkong untuk domba dan kambingnya, jadi silahkan dibuat silase atau dilayukan. Nah, kalau teman-teman pemanenan bang pakan seperti ini dalam kondisi lebar, posisinya lebar, luas lahannya, sebaiknya langsung dilayukan ya. Ngambil ini nggak cukup 1-2 jam. Jadi 1,5 hektar atau 2 hektar itu 1 hari pasti. Nah, dipanen seperti ini, kemudian taruh di tempat yang panas, sambil nanti sore dikumpulkan, dimuat, pasti sudah layu duluan ya. Sebelum sampai rumah daun sudah layu. Nah, ini cocok sekali saat nanti teman-teman sajikan langsung sampai di kandang. Nah gitu. Nah, untuk sistem ini nih cocok sekali teman-teman, karena saat nanti teman-teman sudah memiliki kambing yang banyak, teman-teman bisa membuatnya menjadi silase. Nah, silase sendiri itu caranya sangat mudah. Digiling atau dicacah atau dicoper, kemudian dimasukkan ke dalam drum ataupun ke dalam plastik. Asalkan tidak bocor, ini bisa tahan atau bertahan sampai 1 tahun ya. Jadi ini sangat cocok sekali untuk peternakan kambing yang benar-benar populasinya banyak ya. Kemudian apakah setelah nanti disilase andai tidak habis dimakan dalam 1 hari atau 2 hari tidak busuk ya? Ini banyak sekali pertanyaan. Jadi silase yang diberikan kepada kambing tidak habis 1, 2, 3 hari itu tidak akan busuk selama setelah dibuka kemudian ditutup kembali. Nah, ya. Nah, seperti ini proses pencarian pemanenan daun singkong atau dari bang pakan dari lahan bawa ke rumah. Jadi seperti ini teman-teman. Setiap panenan seperti ini, 1 pick up gini. Nah, ini untuk pakan 125 ekor ini bisa 5 hari, 7 hari dengan penambahan onggo ya. Jadi tidak full untuk daun singkong saja ya. Kalau untuk daun singkong ini kalau full cuma daun singkong tanpa penambahan, itu kalau kambing 100 atau 125 mungkin 2 hari udah habis ya. 2 hari sudah habis. Nah, makanya diberikan pakan tambahan. Tujuannya pakan tambahan adalah supaya kita tidak ngarit setiap hari, itu tujuannya. Memberikan pekerjaan. Jadi kita bisa bekerja yang lain, seperti itu teman-teman. Dan ini harus dilakukan oleh semua petani ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan juga teman-teman bisa melakukannya walaupun bukan petani.
walaupun hanya peternak saja ya. Karena setiap peternak itu sebenarnya wajib memiliki bank pakan. Tapi kalau wajib itu tidak berlaku juga kalau memang modalnya belum ada, begitu teman-teman. Nah, setelah sampai di rumah seperti ini teman-teman, ini bisa langsung disajikan atau bisa langsung diselase, terserah kondisi teman-teman semua, tergantung sempat atau tidak, atau punya atau tidak waktunya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini kandang yang memiliki populasi kurang lebih 120 ekor. Nah, setelah sampai di rumah, pakan atau batang atau daun singkong ini ya, ini dibongkar. Karena untuk waktu yang sudah mepet sore, maka langsung disajikan tanpa dicoper, tanpa disilase. Tapi stok silase tetap ada ya, stok silase tetap ada. Tapi waktunya untuk pemberian hijauan segar seperti ini emang 3 hari sekali breeding wajib makan yang segar-segar seperti ini, yang hijau seperti ini, bukan silase ya. Jadi memang programnya hari ini pemberian pakan hijauan segar untuk ternak. Jadi begitu pulang dari ladang ya, ini langsung kita sajikan ke ternak. Nah, seperti ini. Ini untuk breeding teman-teman. Untuk breeding. Jadi jangan takut bahwa dengan diberikan pakan daun singkong ini kambingnya mati, kambingnya kembung ya. Tidak akan mati, tidak akan kembung manakala kambing kita tidak dalam kondisi kelaparan atau perutnya kosong. Ya. Jadi kambing keracunan, kambing kembung makan batang singkong atau daun singkong itu dikarenakan kambingnya itu kondisi kelaparan, perutnya kosong. Jadi di saat diberi pakan daun singkong langsung keracunan. Nah, asal ini bisa dihindari, insya Allah aman teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kambingnya sudah pada nunggu, sudah pada lapar ya. Tapi bukan kelaparan, karena siang hari tadi sudah diberi pakan onggok. Ya, onggok itu ampas singkong atau limbah dari pembuatan tepung tapioka. Nah, untuk kambing yang kita pelihara ini, pemberian pakannya 3 kali. Ya, pemberian pakannya 3 kali. Pagi silase, siang onggok, sore silase. Nah, kalau untuk program pakan segar seperti ini dilakukan 3 hari sekali. Karena yang dipelihara adalah kambing breeding. Nah, breeding sendiri ini harus diberi pakan hijauan segar ini wajib 3 kali sehari di peternakan ini. Jadi wajib di peternakan ini. Kalau teman-teman tidak memiliki pakan hijauan, ya tidak masalah ya, tidak masalah. Diberikan pakan segar atau diberikan pakan kering pun tidak apa-apa. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kita masuk ke blok yang penggemukan. Nah, penggemukan sama ya, kambing jantannya sama, pakannya juga ya daun singkong segar juga. Dan ini jantan-jantan ini hasil dari breedingan. Jadi tidak ada yang beli, ini hasil dari peranakan breedingan sendiri, dipisahkan. Nanti yang sudah lepas HP dipisahkan, dibuatkan sekatan khusus penggemukan gitu teman-teman. Jadi indahnya breeding seperti itu. Dan setiap yang breeding itu harus memiliki pacek yang bagus, pacek yang jumbo, yang super, apapun indukannya harus memiliki pacek atau pejantan yang bagus, benar-benar jumbo dengan spek yang di atas rata-rata ya. Tujuannya agar nanti peranakan-peranakannya bagus-bagus dan tidak mengecewakan saat nanti kita jual. Nah, ini indukannya teman-teman. Indukannya seperti ini. Ada yang PE, ada yang Rambon, ada yang Jawa Randu ya. Ini untuk indukannya. Jadi tidak harus PE semua, tidak harus Jawa Randu semua. Apapun jenis kambingnya, yang penting besar, jumbo, tidak cacat, dan keturunan bagus-bagus. Dan kalau breeding, beternak itu harus baca pasar. Kalau pasarnya ada domba, ya kita harus pelihara domba.
Tujuannya apa? Agar setiap orang yang mencari kebutuhannya, keperluannya ada di kandang kita. Nah, ini yang harus kita pelajari, gitu teman-teman. Nah, kalau untuk yang betina-betina lepas sapi ataupun betina yang masih diri, kita pisahkan seperti ini, kita kolonikan seperti ini, ya. Jadi teman-teman bisa tiru peternakan-peternakan yang sangat mudah seperti ini, teman-teman. Kemudian jika teman-teman memiliki populasi breeding yang banyak, ya, populasinya banyak, itu memang sebaiknya untuk bejantan dipisahkan. Kalau masalah pakan tidak ada tidak ada perbedaan. Pakannya sama. Kalau silase ya silase daun singkong semua. Kalau di daun singkong segar ya sama, daun singkong segar semua. Saat nanti diberikan pakan untuk jenis onggo ya sama. Jadi seperti itu. Semua sama pakannya. Baik itu breeding ataupun fattening. Gitu teman-teman. Dan keunggulan breeding itu teman-teman, itu kita cukup modal sekali saja di awal, yaitu untuk pembelian indukan saja. Tapi manakala sudah berjalan lebih dari 1 tahun, itu putaran sudah berjalan, ya. Selama 1 tahun sudah berjalan dan tahun-tahun kedua itu sudah mulai panen, sudah bisa menikmati hasilnya. Contoh seperti ini, ya. Ini adalah hasil breedingan sendiri, yang mana jantannya dijual, kemudian untuk betinanya tidak dijual. Nah, dipilih, diseleksi betina-betina yang bagus untuk dibuat indukan, maka tidak dijual. Nanti buat regenerasi agar indukan bertambah. Setiap tahunnya diwajibkan bertambah 10 atau 20 ekor. Nah, sisanya dijual semua. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita menjualnya itu cuman jantan. Kalau yang betina tidak dijual, kecuali betina yang jelek. Betina yang jelek itu apa? Betina yang tulangannya kecil, gepeng. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dan yang paling penting adalah setiap teman-teman memiliki peternakan besar, itu wajib memiliki bank pakan. Tujuannya saat teman-teman memiliki populasi banyak dan memiliki bank pakan, itu teman-teman tidak akan terkendala dengan kebutuhan pakan. Jadi hari-harinya tidak hanya sibuk di kandang saja, masih bisa mengerjakan aktivitas yang lain, baik ke ladang ataupun ke kantor. Nah, gitu teman-teman ya. Buat kalian yang saat ini masih ragu-ragu, masih belum yakin dengan usaha peternakan, silakan dicoba. Jangan pernah ragu, jangan pernah tanggung-tanggung usahanya ya. Biarpun sedikit tapi diyakini, jangan ragu, diyakini. Kemudian diusahakan dengan maksimal, pelajari ilmunya dengan baik, dengan benar. Saat nanti teman-teman terjun, maka akan hasilnya maksimal. Nah, begitu teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya, agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Tunggu video kami berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.